Teman-teman langsung aja ya kita mulai webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri dari Didinas Jakarta sebagai moderator. Webinar malam ini ada dua narasumber yang akan membagi ilmunya dengan topik sesi market terbaik untuk profit maksimal. Sebelum dimulai, kita say hi dulu sama narasumber, biar teman-teman pada kenal sama Master dan Miss dari Didinas. Yang pertama ada Miss Dina dari Dinas Yogyakarta. Halo Miss. Halo, selamat malam. Halo Miss. Dan yang kedua ada Master Widiansyah dari Didinas Bandung. Halo Master. Halo, Halo Master. selamat malam teman-teman semuanya. Langsung saja acara webinar pada malam hari ini kita mulai. Kepada narasumber diberikan waktu 15 menit untuk berbagi ilmu. Yang pertama Miss Dina dari Didinas Yogyakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri untuk waktunya. Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk bisa webinar pada malam hari ini. Oke, kita hari ini mau sharing-sharing tentang sesi market terbaik untuk profit yang maksimal, kayak gitu kan ya. Oke, sekarang saya izin untuk share screen ya. Oke, share screen-nya udah masuk ya? Masuk ya? Sudah Bu. Oke, baik, kita mulai. Sesi market terbaik untuk profit yang maksimal. Jadi, market forex itu buka selama 24 jam dari hari Senin sampai hari Jumat. Kayak gitu kan ya. Jadi, eh, para trader itu bisa melakukan transaksi kapan aja kayak gitu. Dari hari Senin sampai Jumat 24 jam gitu kan, dari pagi sampai pagi lagi kayak gitu kan ya. Nah, yang harus kita perlukan itu ya hanya menganalisa kapan akan masuk pasar, kapan kita mau keluar pasar. Nah, di dalam trading forex itu terbagi oleh beberapa sesi. Karena ya kenapa 24 jam ya karena apa namanya transaksi trading forex ini bukan hanya di Indonesia aja kayak gitu kan ya, tapi di seluruh dunia gitu global. Makanya 24 jam. Misalnya di Indonesia pagi kayak gitu kan di negara yang lainnya itu ada yang masih malam kayak gitu kan ya. Jadi transaksinya 24 jam kayak gitu. Nah, itu ada beberapa sesi trading forex terbagi beberapa sesi dan tidak semua sesinya itu eh, sebenarnya tidak pas untuk digunakan buat transaksi kayak gitu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan celah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, nah ada baiknya tuh kita mengetahui sesi trading forex apa aja sih gitu karena dari pembukaan hingga penutupan kayak gitu. Nah, sesi market yang menguntungkan. Yang pertama, sesi perdagangan Asia. Nah, sesi perdagangan di pasar Asia ini tuh menempati 20% dari total perdagangan forex di seluruh dunia. Dengan pusat transaksi berada di Tokyo 8%, Australia 3%, dan Singapura 5% kayak gitu. Nah, karakteristik dari sesi perdagangan Asia ini tuh ada beberapa pada saat-saat tertentu pergerakan pasar akan menipis terlihat dari harga yang sangat kecil. Keadaan ini juga dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalkan pagi-pagi itu biasanya tipis ya untuk pergerakannya karena yang baru baru mulai untuk transaksi itu biasanya di wilayah Asia. Contoh biasanya yang ada pergerakannya lumayan itu di yen atau di Australian dollar kayak gitu. Jadi negara-negara yang aktif itu baru di Jepang, Hong Kong, Australia, Korea, dan Singapura. Nah, kayak gitu itu sebagian besar pergerakannya banyak terjadi di awal sesi kayak gitu. Makanya kalau di sesi market Asia itu biasanya agak lamban kayak gitu kan ya. Misalnya dari pagi sampai nanti siang kayak gitu. Nah, nanti siangnya itu ada sesi perdagangan Eropa. Nah, ini udah mulai lumayan rame kayak gitu kan. Sesi Asia nih masih masih apa namanya masih terjadi kayak gitu walaupun
nggak terlalu besar likuidasinya kayak gitu kan, pergerakannya nggak terlalu besar, tapi ditimpa lagi dengan pasar Eropa. Nah, kayak gitu. Kalau pasar Eropa biasanya siang, itu jam 2 siang ya kalau nggak salah, jam 2 siang sampai nanti malam kayak gitu. Nah, sesi perdagangan forex di Eropa itu berpusatnya di London, Inggris, kayak gitu. Yang juga menjadi pusat keuangan dunia semenjak era revolusi industri dengan porsi pasar terbesar 36% dari total keseluruhan perdagangan. Jadi memang di pasar Eropa ini, di perdagangan sesi Eropa ini lumayan besar gitu kan untuk pergerakan pasarnya kayak gitu. Nah, sesi London itu merupakan waktu yang sangat ramai dengan likuiditas yang sangat tinggi sehingga ketika jam trading forex berlangsung, tren yang terjadi saat sesi Eropa biasanya berlanjut hingga awal sesi New York kayak gitu. Seperti itu karakteristiknya. Nah, eh, apa namanya untuk pada sesi ini mata uang yang biasa diperdagangkan itu yang paling banyak tuh pound sterling ya, pound sterling, ada euro kayak gitu. Ada Swiss juga kayak gitu. Nah, itu yang paling banyak di sesi Eropa kayak gitu. Dan ada USD JPY juga karena kan yennya masih eh, sesi Asianya masih ada kayak gitu kan, di sesi awal-awal Eropa itu masih ada. Biasanya sampai jam 4 sore ya kalau untuk sesi Asia kayak gitu. Lalu apa namanya untuk sore ke malam itu udah mulai menurun kayak gitu untuk volatilitasnya karena apa namanya udah di akhir sesi kayak gitu kan, hingga nanti sesi Amerikanya terbuka kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada sesi perdagangan Amerika. Nah, untuk Amerika ini biasanya benar-benar lumayan besar ya untuk likuiditasnya kayak gitu kan, pergerakannya lumayan besar, dan untuk sesi perdagangan Amerika ini berpusatnya di New York dengan porsi pasarnya 19% dari total perdagangan secara keseluruhan. Biasanya kalau di sesi Amerika ini suka banyak news ya, fundamental-fundamental, yang suka trading berdasarkan analisa fundamental ini biasanya tradingnya malam hari kayak gitu kan ya, malam hari, makanya banyak juga trader yang begadang sampai begadang gitu kan, karena kalau di sini masih pagi udah malam, kalau di Amerika itu ya baru buka kayak gitu kan, buka pasarnya, makanya eh, pergerakannya juga lumayan lumayan kencang juga karena tertimpa juga oleh sesi perdagangan Eropa gitu kan. Jadi Amerika dan Eropa kayak gitu. Kalau Eropa sampai jam 9 malam kalau nggak salah, kurang lebih jam 9 malam itu untuk sesi Eropa, nanti ditimpa lagi dari jam 7 malam sampai nanti subuh itu sesi Amerika kayak gitu. Nah, karakteristiknya itu perdagangan akan sepi di jam trading forex Jumat siang waktu New York kayak gitu kan ya. Semua mata uang menarik untuk kita transaksikan terlebih USD. Nah, yang paling eh, likuiditasnya tinggi itu ya, so pasti di USD gitu kan, US dollar karena ini pasar Amerika kayak gitu. Likuiditas pasar di sesi perdagangan Amerika cenderung tinggi terutama di awal perdagangan. Nah, biasanya kalau awal-awal buka market Amerika itu biasanya lumayan kencang. Kayak gitu. Biasanya jam 7 kayak gitu itu lumayan kencang. Penyebab likuiditas yang tinggi adalah overlap dengan sesi Eropa yang likuiditasnya secara otomatis menurun mendekati akhir sesi kayak gitu. Jadi eh, Amerika buka, Eropa juga masih 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 ada gitu kan, masih masih ada sesinya kayak gitu. Jadi ketimpa atau namanya overlap ya kalau dalam bahasa tradingnya kayak gitu. Jadi ada tiga sesi di market, sesi Asia, sesi Eropa, dan sesi Amerika kayak gitu. Kalau sesi Asia itu berpusatnya Tokyo dan juga Australia kayak gitu kan ya. Nah, itu yang biasanya paling dilihat kayak gitu. Kalau sesi Sydney itu biasanya dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh sampai nanti jam 2 siang. Nah, kalau untuk Tokyo itu biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 4
sore kayak gitu. Nanti dilanjut lagi di sesi London dari jam 2 siang kayak gitu sampai malam kayak gitu. Pokoknya 8 jam apa setiap sesinya itu 8 jam 8 jam 8 jam kayak gitu. Jadi 24 jam. Seperti itu. Nah, lalu apa namanya sesi market mana sih yang lebih menguntungkan? Nah, sebenarnya kalau untuk sesi market ya eh, secara khusus ya tidak ada kayak gitu kan yang bisa memberikan kepastian. Yang jelas yang harus kita perhatikan adalah strategi dan planning yang kita gunakan dalam trading kayak gitu. Sesi manapun itu bisa menguntungkan asalkan sesuai dengan strategi dan planning trading yang kita gunakan. Contoh misalkan Bapak Ibu sukanya trading di pair misalkan USD yen kayak gitu kan berarti di sesi Asia itu juga cocok kayak gitu misalkan atau misalkan Bapak Ibu nih apa sedang sedang ada waktunya tuh kapan misalkan siang nih saya ada waktu ya berarti itulah momennya itulah sesi yang tepat untuk Bapak Ibu untuk trading kayak gitu jadi nggak ada apa namanya yang secara khusus bahwa ini tuh menguntungkan ini tuh eh, apa bisa maksimal dan sebagainya sebenarnya itu balik lagi ke diri diri kita masing-masing kayak gitu dari kita masing-masingnya tuh siap tradingnya tuh jam berapa kayak gitu tuh adalah momennya kayak gitu dan disesuaikan juga dengan strategi dan planning kita dalam trading seperti itu. Mungkin untuk bahasan dari saya apa namanya sedikit nanti dijelasin lebih lanjut lagi sama Master Widi ya apa namanya untuk penjelasan lebih lanjutnya dari saya sampai di sini eh, ada quotes yang saya suka dari Alexander Elder yaitu the goal of a successful trader is to make the best trades, money is a secondary. Jadi yang terbaik itu cara untuk berdagangnya gitu loh. Cara untuk membuat dagangan kita tuh bagus kayak gitu. Uang itu atau profit itu nomor dua kayak gitu. Cukup dari saya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan nanti di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Fitri. Terima kasih Miss Dina ilmunya. Jadi teman-teman dapat ilmu nih kalau sesi market yang menguntungkan itu ada tiga. Ada sesi perdagangan Asia, sesi perdagangan Eropa, dan sesi perdagangan Amerika. Jadi untuk teman-teman jika ada pertanyaan sudah bisa diketik di kolom komentar. Selanjutnya kita ke Master Widiansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kelancaran selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya bertemu kembali ya teman-teman di acara webinar seperti biasa di malam hari. Kita akan bahas materi dan mungkin seperti biasa kita akan open posisi bareng ya. Insya Allah mungkin kalau ada momen yang bagus dan sesuai dengan tema atau judul webinar malam ini ya. Tentunya tadi sudah dibahas lengkap banget. Sebenarnya udah lengkap banget ya. Untuk pembahasannya tadi udah dibahas oleh Miss Dina sendiri. Kayak gitu kan. Dan mungkin saya akan sedikit menambahkan aja mungkin ya dan atau mungkin lebih ke memperjelas lagi dan mempersingkat lagi lebih jadi teman-teman yang mau bertanya mungkin sebenarnya sih sama untuk materinya ya yang akan kita bahas tentunya tentang sesi market dan tadi sih menarik banget untuk apa ya quotes atau kutipan dari Miss Dina ya yang dikutip dari Alexander Elder itu mungkin teman-teman yang belum tahu ya just for your information aja Dr. Alexander itu merupakan penulis buku Trading for Living, teman-teman. Jadi banyak sekali buku yang teman-teman bisa baca dan pelajari ya. Jadi saya juga belajar dari buku tersebut itu cukup lumayan bagus, teman-teman untuk rekomendasi apa pelajaran tambahan buat teman-teman. Khususnya teman-teman yang masih awam sih kayak gitu. Itu bagus banget Dr. Alexander Elder Trading for Livings. Jadi bisa searching aja atau bisa di Gramedia juga sebenarnya banyak kayak gitu. Itu sih just for your information aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan untuk malam ini.
sesi market terbaik untuk profit maksimal. Nah, mungkin tadi juga udah dibahas ya semuanya oleh Miss Dina. Berbeda dengan investasi lain yang memiliki batasan waktu dalam melakukan transaksi investasi. Di trading forex, kita malah bisa melakukan transaksi dalam waktu 24 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Nah, kenapa sih bisa terjadi 24 jam gitu kan ya? Hal tersebut berlaku dikarenakan trading forex mencakup pasar internasional yang mana tiap negara memiliki zona waktu yang berbeda-beda, teman-teman. Sehingga transaksi yang berlangsung di pasar forex saling berkesinambungan dan jauh lebih panjang untuk buka perdagangannya. Seperti itu. Kita lanjut aja. Nah, di sini mungkin ada beberapa sesi-sesi untuk di pasar forex sendiri ya, dan tadi juga udah disebutkan juga ya. Pasar trading forex terbagi atas beberapa sesi, yaitu sesi yang pertama sesi Sydney ya. Sesi Sydney itu di Australia, sesi Tokyo di Asia, sesi London di Eropa, sesi New York di Amerika. Nah, sebenarnya yang paling terkenal ya itu hanya 3 sih sebenarnya kayak gitu, yaitu sesi Asia, Eropa, Amerika kayak gitu. Kenapa sesi Australia nggak dimasukin gitu kan? Karena sesi Australia itu sebenarnya udah termasuk juga ke sesi Sydney ya, sesi Sydney atau sesi Australia itu udah termasuk ke sesi Asia kayak gitu. Jadi bisa dibilang dua digabungin kayak gitu. Tapi tentunya berpusatnya lebih besar, tadi juga mungkin udah dijelasin ya secara volume transaksi itu lebih besar di Tokyo sendiri kayak gitu dibanding dengan sesi Australia atau di sesi Sydney seperti itu. Nah, dari sini jam pasar terbagi dikarenakan adanya perbedaan zona waktu dari tiap-tiap benua dan negara. Ketika satu pasar sedang tutup, pasar lain akan buka. Itulah alasan kenapa pasar trading forex seperti tidak pernah tidur dan selalu berjalan terus-menerus. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu juga ya untuk di sesi-sesi di pasar forex. Sebenarnya sih ini materi basic ya untuk teman-teman yang masih awam atau pemula, tapi teman-teman yang sudah berpengalaman juga di dalam trading terkadang suka lupa tuh dan menghiraukan betapa pentingnya kita mengetahui sesi-sesi di pasar forex kayak gitu. Kita next. Nah, kita akan bahas yang sesi yang pertama tadi ya, yaitu sesi Sydney di Australia. Di sesi inilah pasar forex pertama kali dibuka dalam 1 hari. Zona waktu Sydney biasanya digabung dengan Tokyo. Nah, dan masuk dalam sesi Asia. Jadi sesi Sydney ini itu sudah masuk ke zona sesi Asia sebenarnya kayak gitu. Tapi buka lebih awal kayak gitu. Buka lebih awal dibanding dengan sesi di Tokyo atau di Asia kayak gitu. Nah, di sini waktu pasarnya ya ada 2 tipe teman-teman. Yang pertama itu waktu pasar pada musim gugur, dan musim dingin, lalu pada waktu pasar musim semi dan musim panas kayak gitu. Itu beda. Biasanya kalau misalkan yang di Eropa dan di Amerika itu lebih dulu 1 jam kayak gitu, lebih 1 jam kayak gitu, atau lebih lambat 1 jam seperti itu ya. Nah, karakteristik dari sesi ini biasanya pergerakannya belum terlalu signifikan ya. Tapi kecuali nih teman-teman ada peristiwa global yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi pada jam sesi ini atau sebelum sesi ini terjadi. Kayak gitu. Contoh misalkan saya masih ingat banget teman-teman pas waktu setelah terjadi non-farm payroll ya. Pas hari Jumatnya itu kan non-farm payroll tuh. Non-farm payroll itu semuanya positif banget gitu kan, datanya pun ini Agustus ya, Agustus tahun 2021. Agustus tahun 2021 teman-teman. Hari Jumat itu ada terjadi non-farm payroll gitu kan dan positif semua. Ini yang sangat mengejutkan di sesi Sydney pas open market hari Senin, teman-teman. Itu terjadinya pergerakan di luar di luar kebiasaannya kayak gitu. Bahkan ya dipantau di market, khususnya di emas ya, khususnya di emas atau di XAUUSD itu teman-teman masih bisa lihat masih membekas kayak gitu terjadinya pergerakan yang signifikan pas di zona waktu Sydney teman-teman kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman, kalau misalkan kalau dari karakteristik kebiasaannya sendiri kan sisi Sydney itu lebih masih lamban ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman
itu terjadinya pergerakan yang signifikan. Eh, adanya itu juga pasti akan ada alasan gitu atau ada reason sendiri kayak gitu. Contoh misalkan ada perang mungkin kayak gitu itu bisa terjadi atau bencana-bencana alam misalkan ya yang bisa mempengaruhi iklim ekonomi di dunia seperti itu bisa terjadi. Oke, nah di sini ada waktu pasar musim gugur dan musim dingin untuk waktu lokal. Di sini waktu lokal maksudnya itu waktu di Australianya ya atau di waktu di Sydney-nya gitu di jam 7 sampai jam 4 ya gitu. Nah, untuk di waktu Indonesia bagian baratnya itu di jam 3 sebenarnya teman-teman. Di jam 3. Di jam 3 itu udah jam 3 pagi ya, jam 3 pagi sampai jam 12 siang kayak gitu. Itu untuk sesi Sydney pada musim gugur dan musim dingin kayak gitu. Jadi lebih awal 1 jam kayak gitu. Nah, kalau misalkan di waktu musim semi dan musim panas itu malah telat 1 jam ya teman-teman. Kayak gitu kalau di musim semi dan musim panas itu di jam 4 bukannya itu dan tutupnya lebih lambat juga di jam 13 atau di jam 1 kayak gitu. Nah, mungkin yang yang sedang terjadi ini sekarang sedang musim panas atau musim dingin ya? Kurang tahu sih. Jadi ini musimnya bukan musim di Indonesia ya, tapi musim musim di Eropa sama di Amerika kayak gitu. Itu teman-teman untuk sesi Sydney atau sesi Australia. Lalu next yang kedua yaitu sesi Tokyo atau sesi Asia. Di sini ada for your information juga. Tokyo merupakan negara eksportir terbesar dan menjadi pusat perdagangan di Asia ya, di mana sebagian besar pergerakan pasar terjadi di awal perdagangan pasar ini dan berita ekonomi pun fundamental juga baru dirilis di sesi ini kayak gitu. Biasanya sesi Asia atau rilis-rilis fundamentalnya itu di mata uang Aussie ya dan yen Jepang. Itu tuh Cina juga kayak gitu. Nah, waktu pasar musim gugur dan musim dinginnya itu di jam 7 teman-teman di WIB-nya ya, di waktu Indonesia bagian baratnya GMT+7 di jam 7 opennya sampai jam 4 nih teman. Sorry, ya betul jam 4 ya, jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia bagian barat. Kalau waktu musim seminya atau musim panasnya itu sama ya kalau ini. Nah, kalau sesi Asia itu sama. Jadi tidak ada perbedaan waktu kayak gitu. Nah, di sini juga ada perhatikan bahwa sesi Tokyo tidak mengalami perubahan karena tidak adanya DST atau daily saving time di Jepang kayak gitu. Sama di kita juga ya. Nggak ada gitu. Nah, apa yang terjadi di pasar Tokyo biasanya akan mempengaruhi pasar-pasar yang akan buka selanjutnya, yaitu London dan New York. Mata uang yang menjadi perhatian di pasar ini salah satunya itu JPY, AUD, dan emas untuk komoditinya. Emas juga tentunya sering juga ya terjadi pergerakan yang cukup signifikan pada sesi Asia ini. Seperti itu, teman-teman. Tapi bisa dibilang pergerakannya masih 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 lamban, tapi lebih besar dibanding sesi sebelumnya itu sesi Sydney kayak gitu. Lalu sesi berikutnya sesi London atau di sesi Eropa. Sesi London yang menaungi sesi Eropa merupakan sesi perdagangan yang sangat ramai sehingga likuiditas menjadi sangat tinggi. Perdagangan pasangan mata uang di sesi ini juga lebih besar dibandingkan sesi Asia dan ini bisa dijadikan untuk mencari profit kita ya tentunya di sesi London. Nah, di waktu sesi London ini kita bisa manfaatin beberapa pair salah satu. Sebenarnya hampir semua sih kalau di sesi London ya hampir semua baik di mayor pair maupun di cross pair sendiri. Bahkan di komoditi maupun di indeks ini sangat berpengaruh sekali di sesi London ini seperti itu. Waktu pasar musim gugur dan musim dingin di waktu Indonesia bagian baratnya kita langsung aja ke waktu Indonesia bagian baratnya ya di jam 15 teman-teman. Di jam 15 atau di jam 3 sih masuk sesi London tersebut kayak gitu. Dan tutupnya itu di jam 11 ya, jam 11 malam. Ini cukup lumayan panjang juga sesi London atau sesi Eropa ini. Dan waktu pasar musim semi atau musim panasnya itu di jam 14 waktu Indonesia bagian barat atau di jam 2 sampai di jam 10 ya, jam 10 di jam 22 waktu Indonesia bagian barat gitu. Nah, ini kan jadi beda 1 jam juga ya. Terdapat perbedaan 1 jam dari musim gugur atau musim dingin atau musim panas, sorry.
Nah, rank pergerakan harga di sesi ini sangat tinggi. Hampir semua currency pair jadi incaran di sesi ini termasuk emas, oli, dan indeks lainnya juga. Kayak gitu, teman-teman. Jadi sesi London ini bisa dibilang cukup recommended juga untuk kita open posisi di market forex ya pada sesi London ini. Kayak gitu. Oke, next sesi terakhir, sesi New York atau Amerika. Sebagai pusat keuangan dunia, New York yang berada di bawah sesi Amerika memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga. Amerika Serikat adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan mata uangnya, dolar Amerika atau US dollar, merupakan mata uang yang dipakai luas di transaksi internasional, teman-teman. Jadi sesi Amerika ini bisa dibilang sesi paling eh, apa ya, paling penting lah, bisa dibilang sesi paling penting sesi Amerika sih sebenarnya dibanding dengan sesi-sesi sebelumnya. Ya, jadi peringkat pertamanya itu sesi yang paling penting sesi Amerika, peringkat yang kedua sesi London, peringkat yang ketiga sesi Asia, dan peringkat yang terakhir mungkin sesi Sydney. Kayak gitu ya. Waktu pasar musim dinginnya itu di jam 20, teman-teman. Mungkin sekarang pas lagi mungkin musim dingin ya, karena telat 1 jam, teman-teman. Kayak gitu. Telat 1 jam. Di kalender kalender ekonomi pun itu telat 1 jam. Contoh misalkan pas waktu NFI kemarin dan FOMC juga itu telat 1 jam. Biasanya di jam 1 untuk FOMC. Terus di NFI biasanya di jam 7 kayak gitu. Nah kemarin itu di jam 8 malah NFI-nya tuh. Jadi sekarang mungkin lagi musim dingin ya. Atau musim gugur di Amerika atau di Eropa. Waktu musim seminya itu di jam 7. Nah ini lebih awal ya, tentunya lebih awal 1 jam, jam 7 sampai jam 4 pagi, teman-teman. Kayak gitu. Ada berita-berita dan data-data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis di sesi Amerika ini. Berita dan data ekonomi Amerika Serikat ini sangat penting untuk diikuti karena sangat mempengaruhi pergerakan dolar Amerika Serikat dan mata uang yang lainnya, teman-teman. Tentunya hampir semua pair ya itu kan yang berpasangan dengan USD kayak gitu kan. Itu sangat berpengaruh sekali tentunya untuk pergerakan di marketnya. Jadi ini sangat penting sekali, teman-teman. Termasuk di emas ya, itu sangat mempengaruhi sekali. News USD juga dan oil juga sangat mempengaruhi kayak gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman ada overlapping session ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga yang belum tahu ya, sebenarnya kita bisa pantau untuk sesi jam sekarang misalkan ya, itu udah masuk sesi apa sih gitu kan. Itu bisa dipantau real time teman-teman di websitenya Forex Factory kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa buka forexfactory.com, lalu di sana ada zona waktu, teman-teman bisa sesuaikan zona waktunya. Kalau saya kan WIB ya di GMT plus 7, dia teman-teman tinggal klik aja pilih di GMT plus 7 kayak gitu. Nanti otomatis sesuai dengan zona waktunya kayak gitu. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini kurang lebih, teman-teman. Jadi ada indikatornya juga real time di sini. Kayak gitu kan. Nah, ini overlapping session juga teman-teman harus bisa perhatikan juga ya. Itu volume perdagangan di jam-jam yang saling bertumpukan atau overlap antar sesi akan lebih tinggi karena ada 2 pasar atau lebih yang buka kayak gitu. Contoh misalkan nih overlap antara sesi London dan New York gitu kan, yaitu sekitar jam 7 malam sampai jam 12 malam memiliki volume transaksi tertinggi lebih dari 70% dari total transaksi kayak gitu. Volatilitas di jam-jam ini sangat tinggi sehingga bisa kita manfaatkan untuk mencari peluang profitnya, teman-teman. Jadi di sini juga ada yang namanya overlapping session ya. Jadi di mana 2 sesi bersamaan buka kayak gitu. Itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan peluang keuntungannya. Kenapa? Karena volume transaksinya itu jauh lebih besar kayak gitu. Ya. Oke, kesimpulan ya. Pasar forex buka 24 jam 5 hari dalam 1 minggu, sehingga pasar forex menjadi bisnis yang sangat fleksibel untuk bisa kita manfaatkan peluang keuntungannya tanpa harus mengganggu kegiatan atau aktivitas utama kita. Sesi terbaik untuk bisa memanfaatkan peluang keuntungan di sesi Asia, Eropa, dan Amerika karena volatilitasnya jauh lebih tinggi dan per incarannya pun
semua pair ya, termasuk komoditi dan indeks. Nah, lalu sesi yang kurang direkomendasikan yaitu sesi Sydney karena market baru buka dan para pelaku pasar masih memperhatikan setup pergerakan harganya sehingga volatilitas cenderung lamban. Lalu overlapping session merupakan waktu yang cenderung terjadi pergerakan besar karena beberapa sesi buka bersamaan sehingga tingkat volume transaksi semakin tinggi. Maka dari itu rekomendasi yang tepat untuk kita entry di market pas waktu overlapping session, teman-teman. Kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk pembahasan materi kali ini ya, teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan tanyakan aja langsung di kolom chatnya ya. Oke, mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Fitri. Silakan, Bu. Terima kasih Master Widiansyah, penjelasannya sangat mudah dimengerti dan sangat jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu nih, ternyata pasar forex buka 24 jam pada hari Senin sampai Jumat. Untuk teman-teman yang mau bertanya sudah bisa ya, diketik aja di kolom komentar. Ini sepertinya udah ada yang tanya nih Master, langsung saja ya. Ada dari Mas Agus Duyanto, bantu penjelasannya Master, khususnya pagi open market, baiknya ambil berapa poin? Ini mau dijawab oleh siapa nih, Master Widiansa atau Miss Dina? Mungkin ke Master Widiansyah aja ya. Silakan Master. Oke, boleh ya. Bantu penjelasannya, Master, khususnya pagi open market baiknya ambil berapa poin? Oke. Untuk di pagi hari ya teman-teman, saya lebih rekomendasiin sih kita mungkin jam 6 ya, jam 6 kan kalau di Dimex itu open open market ya, ODP, open daily market. Gitu kan di jam 6 lalu eh di jam 7 mungkin kita bisa pantau kembali jam sampai jam 10 sih, kalau biasanya sih sampai jam 10 ya kalau misalkan untuk sesi pagi hari gitu kan. Nah, untuk ambil posisinya ya gitu ya di berapa poin, saya rekomendasikan sih jangan terlalu panjang-panjang terlebih dahulu kayak gitu. Untuk khususnya di sesi pagi hari ya di jam jam 7 lah, jam 7 sampai jam 10 pagi itu ya kita bisa manfaatin mungkin 3 sampai 5 poin terlebih dahulu kayak gitu. Karena ya tadi untuk penjelasannya sendiri kan lebih ke untuk sesi masih masuk ke sesi Asia. Jadi masih lebih cenderung lamban untuk volatilitas atau pergerakan harganya. Ya gitu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman. Biasanya kita open posisi contoh misalkan di pagi hari di jam 9 kayak gitu kan. Nah, take profitnya tuh malah di sesi London kayak gitu. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya sah-sah aja sebenarnya teman-teman kita open market, open posisi ya, open posisi di sesi Asia kayak gitu. Yang penting setupnya udah kelihatan sesuai dengan trading plan teman-teman, ya langsung eksekusi aja teman-teman kayak gitu. Jadi nggak harus gini juga, maksudnya temannya nggak harus gini juga. Contoh misalkan kita open posisi nih di sesi Asia gitu kan ya, lalu close posisinya juga harus di sesi Asia juga kayak gitu. Itu nggak perlu teman-teman, nggak perlu seperti itu. Gitu selama setupnya masih sesuai dengan setup teman-teman sendiri gitu kan, ya follow aja. Seperti itu, teman-teman. Tapi untuk sesi ini pembahasannya kan tadi lebih ke volatilitas atau likuiditas pergerakan harganya kayak gitu. Jadi untuk sesi Asia lebih masih lebih lamban lah dibanding dengan sesi London dan sesi Amerika gitu. Apalagi sesi Sydney itu paling lamban. Seperti itu. Semoga semoga terjawab dan membantu, teman-teman. Kita lanjut ya, Master dan Miss Dina. Yang kedua ada dari Mas Hardian. Boleh analisa goldnya, Master? Mungkin Miss Dina mau menjawab. Master Widi itu mau ngasih signal. Oke. Ini kebetulan saya nggak bukan pakai PC saya ya.
Nggak ada MetaTrader-nya ini. Coba. Oh, di sini aja di TradingView ya. Coba saya buka dulu di TradingView. Nah, teman-teman, ini untuk tips aja ya kalau misalkan teman-teman yang apa ya, member di Max gitu kan. Kalau misalkan teman-teman analisanya di TradingView, itu saran saya buka XAU. Contoh misalkan kita mau buka per XAU USD ya. Nah, pilihnya itu yang liquidity provider-nya yang Saxo, teman-teman. Kenapa? Karena di Dmax liquidity provider-nya itu Saxo. Gitu. Di sini kan banyak ya, kita klik ketik XAUUSD, di sini banyak yang muncul. Kayak gitu. Ini adalah liquidity provider. Kayak gitu. Ini Saxo, kalau menurut saya sih Saxo paling bagus. Kenapa? Karena bisa dibilang standar dari Bloomberg Terminal, teman-teman. Kayak gitu. Kalau teman-teman tahu lah pasti. Oke, coba kita analisa XAUUSD untuk malam ini ya. Sebenarnya sih udah saya berapa kali analisain ya. Untuk XAUUSD bahkan tadi juga saya sempat ngasih rekomendasi juga ya di eh, live daily market di pagi hari di jam 9, teman-teman, di YouTube-nya di Max Official. Teman-teman bisa cek ya, setiap pagi kita sering ada melakukan live daily market gitu kan. Jadi teman-teman yang mau sharing, yang mau bertanya, boleh pagi hari setiap hari kita ada live daily market. Eh, jadi subscribe YouTube-nya di Max Official, teman-teman. Oke, untuk XAUUSD kita bisa lihat ini chartnya udah muncul ya. Udah ya? Oke. Nah, ini XAUUSD kalau misalkan kita tarik garis trend line-nya, dua garis trend line seperti ini, teman-teman. Trend line pertama di atas, lalu trend line yang kedua itu di bawah. Dia berbentuk channel up pendek seperti ini, kayak gitu. Jadi dia masih bolak-balik di channel up pendeknya. Dan kalau misalkan kita zoom out ya, ini bisa dibilang ya dia mau membentuk bearish flag sebenarnya, teman-teman, kayak gitu. Bearish flag ya. Jadi tanpa, kalau misalkan secara pattern atau secara pola candlestick ini, emas masih berpotensi untuk penurunannya lebih lanjut lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Salah. Saya ini bisa aja dia di sini ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia bikin zigzag ke atas ya. Jadi cenderung zigzagnya itu cenderung ke atas. Sebenarnya sih ada dua rekomendasi ya, atau dua dua skenario di XAUUSD ini. Kalau misalkan skenario terbaiknya itu sih saya ngasih rekomendasi di 1900 untuk kita bisa ambil peluang sell-nya kayak gitu. Kalau misalkan nanti malah dia langsung terjun, mungkin kita bisa ambil momentum sell on breakout, sorry, sell on breakout kayak gitu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan juga dia masih bisa naik ya, masih bisa naik. Target kenaikannya di 1900, teman-teman. 1900 itu merupakan area support yang berhasil ditembus gitu kan. Dan fresh banget, belum ada retest ke sana kayak gitu. Jadi apa untuk XAUUSD sih, kalau misalkan secara jangka menengah ya, jangka menengah itu saya saranin masih untuk ambil posisi sell-nya kayak gitu. Kalau misalkan sekarang bisa ambil sell, enggak, telat ya teman-teman. Tadi saya ngasih rekomendasi sell-nya itu di 18.85. Dan tadi sebagian TP-nya sih belum TP tadi ya. TP-nya belum TP. Saya pasang TP di 18.78. 18.78 belum kesentuh.
dan stop lossnya di 18,92 teman-teman. Jadi 7 poin untuk risk reward rasionya. Opennya di 18,85 kayak gitu. Sekarang mungkin yang masih hold teman-teman masih running profit ya. Dan tadi sebagian juga udah ada yang cut profit, mungkin nggak kuat nahan biru ya, melihat biru. Ya itu it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk take profit sendiri sih sebenarnya sesuaikan aja dengan apa kapasitas teman-teman sendiri. Ais, kapasitas kayak gitu. Yang penting eh, konsistensinya ya teman-teman. Jadi kalau di trading sih sebenarnya prinsipnya bukan seberapa teman-teman mendapatkan profit, tapi seberapa konsistenkah teman-teman bisa mendapatkan profit tersebut. Kayak gitu. Jadi mungkin ya secara sederhananya mungkin ya profit yang nggak apa berapapun ya bisa-bisa aja kayak gitu asalkan konsistensinya itu yang paling penting sih. Itu jadi teman-teman kalau misalkan untuk Excel USD sih saat ini kalau misalkan saya masih hold sell, betul saya masih hold sell ya di 18,85 tadi dan masih nunggu take profit di 18,78 dan kalau misalkan nanti malah naik mungkin saya mau re-entry sell di 18,9 1900 sih 1900 udah itu area ideal yang bisa kita open posisi di sana itu 1900 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum ada open posisi, mungkin saya rekomendasiin ya saya limit aja di 1900 kayak gitu. Atau mungkin ya tunggu teman-teman harganya dia nyentuh ke 1900 baru teman-teman bisa ambil posisi sell kayak gitu. Itu mungkin untuk analisis sederhana di Excel USD ya. Dan untuk malam ini tentunya ada rilis data juga ya. Jadi seperti biasa unemployment claim atau klaim pengangguran awal yang dimana kalau misalkan klaim pengangguran awalnya ini saya curiga sih. Kenapa curiga? Karena di forecastnya sendiri itu dia malah negatif ya. Tapi eh, NFP mungkin pas waktu kemarin itu datanya malah positif kayak gitu. Nah itu bisa saja terjadi kayak gitu. Jadi kalau kalau secara teknikal dan ya fundamental tadi mungkin dia bisa mendukung untuk negatif terlebih dahulu ya untuk rilisnya sehingga nanti ke emas mungkin dia bisa naik dulu kayak gitu dan mungkin bisa ngejar ke 1900 itu sih best price-nya atau secara price action disebutnya teman-teman. Jadi 1890 atau 1900 itu bisa dikejar dulu kayak gitu bisa dikejar dulu. Jadi intinya untuk Excel USD ya saya rekomendasiin sell aja di 1900 kayak gitu. Itu sih untuk analisis di Excel USD. Kalau misalkan untuk signal 1900 mungkin masih jauh ya, 1900 masih jauh teman-teman. Jadi mungkin untuk bukan bukan sekarang untuk rekomendasi signalnya. Atau mungkin di pair yang lain bisa sih sebenarnya. Di oil tadi saya lagi ngebidik oil mungkin teman-teman. Oh, just info juga teman-teman untuk sekarang ya di Max sudah kini sudah tersedia produk indeks gitu kan sebenarnya dulu juga sudah ada ya dulu juga sudah ada tapi harus beda akun kayak gitu jadi dipisah antara akun forex gitu kan mata uang dan emas lalu dengan indeks oil, Nasdaq, Hang Seng, Nikkei dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang itu di satu akun aja teman-teman udah bisa trading forex maupun trading di indeks. Kayak gitu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan yang suka trading di indeks, boleh silakan sekarang udah ada nih TDD Max kayak gitu. Biasanya sih saya juga trading di indeks. Yang paling saya rekomendasiin di Nasdaq biasanya dan di oil kayak gitu. Oil kalau di Max itu masuknya ke indeks ya teman-teman. Kayak gitu. Itu mungkin untuk analisisnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Boleh silakan tanyakan lagi teman-teman. Dari peserta, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa di chat di kolom komentar sebelum waktu kita habis. Atau mungkin Master Widiansah, Miss Dina, ada lagi yang mau ditambahkan? Miss Dina katanya mau ngasih signal. Sama idem.
Saya juga ada sale ya, posisi sale. Di kelas juga lagi sale. Targetnya di 18.73 kalau saya gitu. Tapi nanti juga kalau misalkan naik ada re-entry lagi sale-nya di sama kayak Master Widi 1.900 Di gitu. pair yang lain mungkin Mas Ti Kalau di pair lain mau saya nggak trading. oh ini only emas ya. Only emas. Oh, Gitu. oke. Boleh lah, boleh, boleh. Coba kita Oke, teman-teman yang mau apa mau request silakan ya, teman-teman. Ya, Kita boleh. analisa di mana boleh. Masih mumpung masih ada waktu nih, 10 menit lagi di XY. Wah, ini di XY. Sebenarnya kalau emas itu lagi pola kayak gini tuh enak enak Iya banget. benar. Tinggal tunggu area support resistennya, ya udah tinggal tandain area support resistennya, cari pijakannya, udah open posisi di situ. Gitu. Lagi belum brutal saunya, mumpung masih landai. Tapi kita bisa manfaatin kayak 5 sampai 10 poin dapat kayak gitu. Master mungkin ini ada dari Animus FMD. Kalau untuk oil master, Untuk oil. Oke, coba ya oil. Oil tuh ada yang tahu nggak oil kode produknya di apa TradingView ada yang tahu nggak sih? Ini bukan. Saya nyari-nyari kok nggak ada ya di TradingView. WTI bukan ya? Kalau di Dimex-nya kan kalau di MetaTrader-nya itu CLR teman-teman, CLR. Kalau ini saya pusing nih, banyak banget. Oil coba. Ada yang tahu nggak? XBR USD apa itu? XBR USD Pak? Kripto ya? Wah, ini nih crude oil. Coba yang ini. Nah, ini ya kayaknya yang ini nih. Harganya sama. 7827. Ya sama nih. Oke, untuk oil teman-teman sebenarnya sih ini tinggal nunggu turun sih ya untuk oil. Tadi juga saya mau ngerekomendasiin sell tapi telat teman-teman. Dan best price-nya untuk sell on strength-nya di oil sih di 80 ya. Di 80.00 teman-teman. Tapi itu mungkin terlalu tinggi karena ini harganya udah divergent banget kalau kita lihat dari apa indikator MACD teman-teman. Sebenarnya itu udah divergent banget jadi udah melemah untuk kenaikannya dan ya berpotensi untuk kita bisa ambil sell on strength-nya sih sebenarnya. Tapi ini harganya udah turun duluan jadi ya telat kayak gitu. Tapi menutup kemungkinan juga nanti teman-teman kalau misalkan setupnya itu bagus ya, setupnya bagus. Maksudnya setupnya bagus itu jadi pola-polanya itu dia contoh misalkan dia breakout di sini nih 17.83 teman-teman. Ya ini close di bawah 17.83 dan nanti pola candlenya itu full body seller gitu kan. Itu bagus banget. Itu potensi akan terjadi penurunan yang lebih tajam lagi sih. Nah, itu karena untuk saat ini untuk oil ini belum ada koreksi yang cukup ideal ya, khususnya di time frame kecil. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci ya ini bisa balik lagi mungkin ke level 61.8-nya di sini teman-teman. Kayak gitu. Itulah minimal. Nah, ini ya. Jadi saya juga lagi jualan oli sih, lagi jualan oli. Lagi ada sell oil jujur aja saya lagi ada sell oil masih floating juga teman-teman di harga 17 sorry 17 lagi. 78 di sini ya kurang lebih di bawah sini nih. Ini saya masih ada posisi kayak gitu. Ketarik kemarin. Jadi saya masih hold
masih hold sell di oli, di oil, kayak gitu kan. Ini saya apa kayak jualan oli ya, jualan oli dan emas, kayak gitu. Ya itulah tradingnya teman-teman, trader seorang trader. Jadi kita bisa bebas mau jualan apa aja, jualan emas. Kalau misalkan lagi ada momen bagus di emas, kita jualan emas. Kalau ada momen yang bagus di oli, ya kita jualan oli. Kayak gitu, beli atau sell, atau ya jual, kayak gitu. Misalkan bagus, lagi bagus di mata uang, ya kita jualan di mata uang, kayak gitu. Mohon arahan untuk UJ. Siap, Bapak. Kita cek untuk UJ ya atau USD JPY. USD JPY. Sama kita pilih yang Saxo. Hmm. Untuk UJ di sini ada gap teman-teman dan sudah ketutup sih. Sudah ketutup ini untuk gapnya. Kalau misalkan secara pattern ini harusnya dia masih bisa ngejar turun sih sebenarnya teman-teman untuk UJ ya. Paling nyampe ke Fibonacci 618 di sini mungkin. Kenapa di sini ketahan? Karena di sini ada area RBS ya, resistance become support. Jadi wajar kalau misalkan untuk UJ dia ketahan di sini. Nah, di sini kan dia ketahan. Itu mungkin untuk peturunnya pun dia hanya sedikit ya ke sini dulu bisa sih. Lalu dia bisa naik lagi sih. Kalau misalkan nah ini kan ada pola juga teman-teman. Sorry. Nah ini head and shoulders, inverted head and shoulders ini bisa terjadi. Seperti ini Pak. Jadi match ya kalau misalkan kita korelasikan dengan emas itu ya wajar kalau misalkan emasnya itu berpotensi masih akan mengalami penurunan betul. Untuk ujinya ini potensinya secara keseluruhan ini masih bisa naik seperti itu. Ini untuk UJ Pak. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan untuk penurunan mungkin hanya sampai level ya di sinilah. Targetnya 129. Oh ini ya, ini ada area psikologi 130.00 teman-teman. Itu area psikologi kayak gitu. Pantesan ini potensinya masih bisa lanjut bener sih. Masih bisa lanjut naik ya. Karena 130.00-nya itu sudah breakout kayak gitu. Ya paling mungkin kalau misalkan untuk jadi penurunan dia bisa ngejar dulu atau malah hanya bikin shadow aja di 130.000 itu. Kecuali kalau misalkan nanti 130-nya ditembus lagi ya 1000 lagi 130.00-nya itu ditembusin lagi ke bawah itu dia bisa turun lagi jauh lagi kayak gitu. Jadi ini secara secara apa pola atau secara tren gitu ya ini udah ada tanda-tanda untuk terjadinya ya reversal sih, reversal mungkin reversal pendek sebenarnya kayak gitu. Ini ya untuk di daily-nya pun ini candle bullish-nya masih mendominasi teman-teman. Candle bullish ini. Mantap sih ini untuk setupnya. Boleh mungkin ya untuk rekomendasinya bagus Pak ini Pak. Makasih Pak udah mengingatkan. Kita kasih rekomendasi di UJ. Ya, bagus nih. Buy USDJ, lah buy limit, sorry ya. Buy limit, kita masuk buy limit aja teman-teman. Coba-coba kita hitung-hitungin dulu. Hmm. Kurang lebih bisa 1:1 ya, bisa 1:1. Coba ya buy limit USD JPY.
Oke, saya akan tulisin, ketikin di hmm, kolom chat. Ini gimana cara nulisnya ya? Everyone. Oh, nggak bisa nih. Ah, di sini aja lah. Buy limit USD JPY di harga 131.00. SL-nya 12 hmm, 129. Coba bentar ya. 129. Idealnya sih 128 ya. 128. 129 sih terlalu jauh. 129. 129 titik 400 ya. Dan TP-nya 13.10 titik. Sorry, salah guys. Buy limitnya bukan di sini ya. Ini terlalu. Ini malah di atas guys. Ini masih di atas. Clear all blowing. Buy limit. Hmm. 130.100. Nah, itu maksudnya tuh 130.100. SL-nya 129.400. Take profitnya 131 sih bisa sih. Ini panjangnya ya, teman-teman. Tapi terlalu panjang deh. 130.60 aja deh. Ya. Hmm. Oke, itu teman-teman untuk rekomendasi signalnya. Saya mau masuk dulu di akun saya. USDJPY. Hmm. Saya ulangi. Buy limit USDJPY di harga 130.100. Stop lossnya di 129.400. Take profitnya di 130.600. Down. Oke, itu mungkin teman-teman untuk rekomendasi signalnya.
Teman-teman, disclaimer ya, trading at your own risk. Tentunya di sini saya bukan untuk ajakan, tapi lebih ke apa ngasih rekomendasi aja mungkin. Jadi teman-teman tetap eh, analisa kembali ya. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau follow, silahkan follow. Tentunya tetap jaga lot dan jaga money manajemennya. Itu mungkin untuk rekomendasi signalnya. Semoga bermanfaat dan membantu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Master dan Miss Dina. Dari Labora Virgo, saya Labora Virgo Sri Dewata Bali ingin bertanya, ketika kita mau menarik kembali modal, tahu profit secara online ternyata tidak bisa, kemana harus kami melaporkan? Makasih, salam sehat selalu. Mungkin Master atau Miss Dina mau menjawab? Oke, kalau misalkan untuk di Max, kita kan untuk withdraw itu via online ya. Jadi nanti isi form di website di Max, terus apa namanya, nanti nggak lama itu biasanya langsung masuk ke rekening. Jadi isi form dulu, baru nanti 5 sampai 10 menit langsung masuk ke rekening. Itu kalau di Max sistemnya. Apa namanya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore untuk di Max, prosesnya eh, apa jam kerja ya, hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat kayak gitu. Tapi kalau misalkan mungkin di tempatnya masnya mungkin nggak bisa untuk ditarik untuk penarikan modal ataupun profit, mungkin nanti ditanyakan ke customer service-nya mungkin ya, seperti itu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.04, cukup kita sekiankan saja hari ini. Terima kasih kepada Mr. Widiansyah dari Didimex Bandung. Terima kasih dari Miss Dina Yogyakarta. Jika ada kata yang salah, saya Fitri mohon undur diri. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat Selamat malam. malam.